Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengambil faidah dari kitab tauhid dalam bab tentang ruqyah dan tamimah. Kita masuk kepada dalil yang keempat, di mana penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan rawa al-Imam Ahmad an Ruwaifi, meriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, la'al hayat satatulu bik. Wahai Ruwaifi, semoga engkau mendapatkan hidup yang panjang, umur yang panjang. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu, maka kabarkan kepada manusia, barang siapa yang mengikatkan lihyahnya, au taqallada wataran, atau yang mengikatkan watar, tali busur, diikatkan sebagai bentuk jimat, au istanja bi raji'i dabatin au idhamin, atau istinja dengan raji'i dabah, dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Fa inna Muhammadan bari'um min, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang agung ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan alamun min a'lamin nubuwah, tanda-tanda kenabian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Ruwaifi akan panjang umurnya, dan beliau panjang umur sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di tahun 56 Hijrah, sehingga menyampaikan kepada umatnya. Kemudian di sini pun menunjukkan wajibnya kita untuk mengabarkan kepada manusia dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, yang menjadi manfaat bagi mereka baik dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Juga di sini ikhwati fillah ada 4 poin yang disebutkan. Pertama, man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikatkan lihyahnya, mengikat janggutnya. Mengikat janggut ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ada beberapa makna. Yang pertama, sebagai bentuk takabur, kesombongan, dia mengikatkan rambutnya, atau dalam bentuk abas, perbuatan yang sia-sia, atau dalam bentuk tasyabbuh bil jahiliyah, tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah karena itu perbuatan mereka, atau dalam sholatnya, atau dalam rangka untuk mengurangi pandangan orang kepadanya, sehingga dimaksudkan daf'ul ain, menolak ain. Maka itu pun semuanya tidak boleh. Mengikatkan janggut dengan maksud seperti itu ada perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw taqallada wataran, atau dia taqallad, atau mengikatkan, menggantungkan watar, tali busur yang sudah tidak terpakai, kemudian dijadikan kalung, dijadikan sebagai jimat untuk menolak bala. Maka ini termasuk bagian dari bab ini yang terlarang, termasuk tamimah yang terlarang dan disepakati ketidakbolehannya. Kemudian istinja biroji'i dabatin, istinja dengan kotoran ternak, kotoran binatang, karena ini perkara yang riks, perkara yang najis. Di antara sebab yang lain karena kotoran ternak adalah merupakan makanan bagi binatang ternak dari bangsa jin. Demikian pula au idhamin, atau beristinja dengan tulang, karena tulang merupakan makanan dari ikhwanakum, dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Maka untuk perbuatan 3 atau 4 tersebut Rasul katakan fa inna Muhammadan bari'um min, sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri dari perkara demikian. Maka perkara-perkara yang disebutkan tadi merupakan perkara keharaman, maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Dan syahid dalam bab ini berbicara tentang larangan untuk kita menggantungkan autar, menggantungkan busur tali yang dimaksudkan untuk jimat
untuk menolak bala, untuk mendatangkan manfaat atau menolak ain. Maka ini termasuk perkara yang dilarang. Demikian ikhwati fillah, barakallahu fikum.